share screen. Oke, saya izin share screen. Hmm, apakah sudah slideshow-nya atau masih loading? Slideshow-nya belum, Pak. Sudah. 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 Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi ya dengan para rekan-rekan mahasiswa dengan saya di pertemuan biologi laut. Setelah tadi kita mungkin agak nyambung kuliahnya dengan Pak Fikri mungkin ya, pas sebelumnya itu ada tentang seismolog. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke geologi lautnya. Nah, kebetulan sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 11, kita akan membahas tentang hidrodinamika laut dalam perspektif geologi. Nah, mungkin sedikit perkenalan karena ada istilah gitu ya, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalan dulu, perkenalkan saya Syarifuddin Nur, biasa dipanggil Syarif, dari tentu saja program studinya Ilmu Kelautan di Universitas Bengkulu. Asal saya dari Bandung dengan kelompok keahlian di Remote Sensing dan Oceanografi. Ini juga ada kontak yang bisa dihubungi kalau misalnya nanti rekan-rekan mahasiswa ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau yang ingin ditanyakan. Nah, kebetulan untuk kuliah hari ini ada tamu spesial, yaitu dosen senior saya, yaitu Ibu Wiwit SSI, MSI, PhD yang akan ikut mengawasi juga gitu ya, bagaimana jalannya perkuliahan hari ini. Nah, kita masuk lagi karena seperti yang kita bilang tadi bahwa ini adalah pertemuan ke-11, maka saya akan menunjukkan, mungkin ada yang lupa sebelumnya, tentang kontrak kuliah kita yang sebelumnya sudah saya tunjukkan di pertemuan pertama. Karena ini adalah pertemuan 11 setelah UTS, kemarin kita sempat membahas tentang pergerakan lempeng tektonik dan pembentukan gunung api di bawah laut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pergerakan hidrodinamis lautnya itu sendiri, bagaimana pergerakan si air laut mempengaruhi daripada si bentuk-bentuk geologi yang ada di lautnya. Terus di pertemuan 12 hingga ke-15 bisa saudara-saudara baca gitu ya, rekan-rekan mahasiswa baca materinya ada apa saja. Ini disusun sudah sesuai dengan RPS dari Geologi Laut, Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu, dan nanti di pertemuan ke-16 ada UAS. Saya juga akan mengingatkan bahwa nanti di pertemuan akhir sebelum UAS kita akan ada presentasi hasil dari project based learning kita ya, yaitu membuat peta batimetri, peta batimetrinya yang dua dimensi seperti yang ada di kita lihat pakai laser. Nah, seperti yang ada di sini ini adalah peta batimetri dua dimensi, terus ada juga yang tiga dimensinya yang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya adalah peta altimetri ya. Nanti ini akan menentukan nilai kalian yang akan lebih besar. Nanti akan saya kembali ingatkan bagaimana bobot nilainya. Nah, ini apa yang ingin saya kalian nanti buat ini, saya inginnya kalian seperti ini gitu ya. Jadi ada sebuah poster infografis yang nantinya bisa kalian presentasikan seperti di proyek-proyek pekan ilmiah atau misalnya di seminar nasional atau internasional, tapi bentuknya poster gitu ya. Jadi ada judul, terus ada data-datanya dan ada penjelasannya. Nah, kalau ini mata kuliah saya yang satu lagi di Oceanografi Fisika, tapi nanti kalian buat tentang yang peta batimetri dan altimetrinya. Oke ya, sebelum kita mulai, supaya kita fokus dulu, kita akan melakukan pretest tentang apa yang kalian ketahui. Kebetulan selalu saya ingatkan untuk membaca materinya dari referensi di sebelum mulai kuliah. Jadi kita mulai pretest, silakan dibuka di Google Forms atau misalnya scan dari QR code-nya. Sekarang kita pretestnya yang berupa interaktif gitu ya. Saya sempat mau buat quizzes tapi ternyata gagal, jadi saya buat di Google Docs dulu. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Oke, sudah habis 15 menitnya. Nanti akan saya cek gitu ya hasil-hasilnya dari
rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan seperti Saudari Desianti, Saudara Ahmad, Saudara Fikri, Saudari Sri, dan Saudari Yosefin sudah terekam semua hasilnya nanti akan kita cek bersama gitu ya. Nah ini sebelum mulai kuliah akan saya review yaitu materi ke-9 dan 10. Yang pertama yang ke-9 tentu aja tentang pergerakan lempeng tektonik. Tadi kalian sudah berkuliah dengan Pak Fikri gitu ya di mata kuliah seismologi. Mendengar juga apa itu yang disebut sebagai lempeng. Nah di sini akan saya bahas dalam perspektif oceanografinya gitu ya. Supaya kalian sekarang tahu setelah tadi dari darat, sekarang dari lautnya itu seperti apa. Nah, ini sedikit history aja bahwa dulu secara teori katanya si bumi itu dia bentuknya ada superkontinen, cuman ada satu benua. Itu kan agak 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 keren gitu ya. Jadi kita bisa berjalan dari benua Amerika menuju ke Australia jalan kaki gitu ya. Tanpa melewati satu laut pun. Nah, ini 200 juta tahun yang lalu yang di sebelah kiri dan yang sekarang ini ada yang di sebelah kanan. Ini historinya bagaimana dia terus bergerak. Nah, ternyata ada pergerakan lempeng itu. Kalau misalnya kita ibaratkan bumi itu bagaikan mangkok sup gitu ya. Kalau saya ibaratkan gitu ya. Si supnya itu adalah si bawah lautnya itu magmanya. Nah, sementara lempeng-lempengnya itu kayak wortel, terus kayak buncis, dia terus-menerus bergerak di atas si air supnya itu, di atas magmanya itu. Nah, pun begitu di bumi dia terus-menerus bergerak mengikuti dengan si arah lempengnya itu. Nah, tadi di mata kuliahnya seismolog, kalau misalnya kalian memperhatikan gitu ya, bahwa ada lempeng India yang menabrak kepada benua Asia dan itu betul sekali dia menabrak sehingga menjadikan pegunungan Himalaya gitu ya. Kita next saja. Nah, ini berupa gambar interaktifnya bahwa ada beberapa lempeng di sini seperti yang sebenarnya ada banyak lempeng, tapi yang perlu kita ketahui sebagai orang Indonesia cukup tiga aja. Yang pertama lempeng Indo-Australia yang warna ungu, lempeng Eurasia yang warna merah, dan lempeng Pasifik yang warna biru gitu ya. Karena ini adalah lempeng-lempeng yang berada di sekitar Indonesia. Ada lempeng Filipina, tapi ini tidak terlalu berpengaruh dengan Indonesia, jadi bisa kita abaikan. Jadi kita cukup mengingat, mahasiswa ilmu kelautan itu cukup mengingat tiga lempeng aja. Nah, next ini pertemuan kemarin ke-10 bahwa Indonesia juga punya banyak gunung berapi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup di negara yang mayoritas punya banyak gunung berapi, vulkanik gitu ya. Terus kita mempunyai sebuah fenomena yang disebut Ring of Fire gitu ya. Yang Indonesia ini hampir satu Indonesia terkena ke dalam Ring of Fire tersebut. Nah, selain Indonesia ada Jepang, terus di sini ada California, terus ada Chile yang kena juga dan ada New Zealand gitu. Nah, ini karena hampir membentuk sebuah cincin biasa dikenal sebagai Ring of Fire. Nah, sekarang kita masuk ke setelah review kita masuk ke teori utamanya yaitu tentang hidrodinamika. Kalau dari etimologinya ya, hidrodinamika, hidro itu kan air, dinamika itu adalah bergerak. Jadi bagaimana gerak air itu dipengaruhi tapi dari si geologi lautnya itu sendiri. Ini adalah outline kuliah hari ini. Yang apa yang akan kalian pelajari? Yang pertama tentu saja tentang sirkulasi, terus ada dinamika dan pengaruh gaya geologisnya. Ini targetan kuliahnya, bisa kalian baca. Nanti PPT-nya akan saya berikan juga di akhir mata kuliah, jadi jangan khawatir kalau misalnya saya terlalu cepat atau misalnya ada yang terlewat. Referensi kuliah saya ambil dari buku Springer, dari buku Plate Tectonic kebanyakan, dan ada juga dua ada yang lainnya. Nah, ini mengapa penting untuk dipelajari? Oke, kita masuk ke subbab pertama tentang sirkulasi air laut di dunia. Seperti yang kita tahu, ada yang disebut sebagai ocean conveyor belt gitu ya. Si air gelombang di dunia itu dia membentuk sebuah sabuk ibaratnya itu dia terus-menerus mengalir. Nah, kita lihat ini ada sebuah arus yang melalui Indonesia. Jadi Indonesia ini seperti yang kita ketahui ya dari dulu SD mungkin dia terletak di dua benua dan dua samudra gitu. Itu sebuah privilege dari Indonesia dan dari dua samudra ini, dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, kita dilewati sebuah arus yang besar yang disebut sebagai Ocean Conveyor Belt. Nah, apa sih yang menggerakkan air laut itu? Nah, kita sudah belajar di oceanografi fisika bahwa ada tiga jenis yang mempengaruhi pergerakan air laut. Mengapa sih air laut itu akhirnya bergerak? Yaitu adanya perbedaan temperatur dari suhu polar dan suhu tropis, terus adanya perbedaan salinitas. Salinitas itu ke tingkat keasinan di laut, dan perbedaan pressure atau massa jenis gitu ya. Nah, semakin tinggi temperaturnya, seperti yang kita ketahui, air laut itu dia akan bergerak dari yang massa jenisnya tinggi ke yang massa jenisnya rendah gitu ya. Begitupun yang temperatur dan salinitasnya. Sementara yang sekundernya tentu saja angin digerakkan oleh angin, terus ada juga gaya Coriolis atau misalnya gaya bumi yang berotasi terus-menerus dan adanya perbedaan gradien tekanan. Ini ada juga tentang Ekman spiral atau Ekman transport. Dan di sini ada Ocean Gyres. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat peta yang ini ya,
ini ibaratnya adalah jalan tol gitu ya, jalan paling utama antara si pergerakan arus di bumi ini gitu ya. Nah, sementara di selain ada jalan tolnya, ada juga jalan-jalan lokalnya gitu. Jadi selain ada arus yang besar yang dia terus-menerus mengelilingi bumi, ada juga arus lokalnya yang dia terus-menerus membuat pusaran. Nah, kalau kita perhatikan ada perbedaan yang ada di bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Di bumi bagian selatan dia cenderung mengikuti arah jarum jam atau clockwise. Kalau misalnya di bumi bagian utara dia anti clockwise. Sorry, kebalik. Yang di utara dia clockwise, yang di selatan dia anti clockwise ya. Terima kasih yang sudah mengkoreksi ya, berarti masih pada fokus mahasiswanya. Nah, ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan karena adanya rotasi bumi gitu ya. Yang tadi Coriolis tadi. Terus, nah kalau misalnya ini ada sebuah bulatan-bulatannya, nah sementara arus yang di pinggirnya itu yang disebut sebagai Western and Eastern Boundary Current gitu ya. Nah, selain itu juga ada satu benua yang sering kita lupakan di Antartika gitu ya, tapi ternyata dia mempunyai arus yang besar juga, yang disebut Antarctic Circumpolar Current gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dinamika gerak lautnya. Nah, ini ada sebuah quotes dari Sandy Gingras, "We live by the currents, planned by the tides, and follow the sun." Gitu. Kita sering mendengar bahwa Indonesia itu adalah nenek moyang kita katanya pelaut gitu ya. Karena memang seperti itu, kita hidup bersama dengan arus laut. Terus berencana karena bersamaan dengan pasang surut gitu ya. Akan bekerja jam berapa, terus pulang jam berapa itu dari pasang surut dan kita mengikuti matahari gitu. Nah, ini ada sebuah cerita yang akan saya ceritakan. Yang pertama yaitu tahun 1992 ada kapal kargo dari Taiwan mau ke San Francisco di sini nih di Amerika. Terus ternyata terkena badai di tengah-tengah Samudra Pasifik. Beberapa kargonya akhirnya hancur dan tenggelam. Nah, salah satunya itu kargo yang hancur itu adalah si bebek. Bebek yang suka digunakan buat mandi gitu ya. Nah, ternyata di tengah-tengah samudra ini dia akhirnya terbawa arus dan ada yang sampai ke Indonesia, ada yang sampai ke Australia, ada yang sampai ke San Francisco-nya dia berhasil gitu ya. Ada bahkan yang sampai ke New York dan ke Eropa gitu. Nah, dari sini berarti kita bisa lihat gitu ya bahwa si arus di sini itu ternyata meskipun sumber awalnya sama tapi dia bepergian ke arah yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi sangat dinamis sekali si arus lautnya itu dan mengikuti bagaimana bentuk geologi daripada si benua-benuanya. Nah, ini yang tadi apa yang menggerakkan arus laut ada temperatur, salinitas, dan densitas, sementara eksternalnya ada angin, gravitasi atau pasang surut, dan rotasi. Nah, hubungannya apa dengan geologi? Nah, tentu aja topografi dasar arus juga dia berpengaruh ya terhadap pergerakan arusnya. Semakin dalam si lautnya, maka dia juga semakin cepat dan semakin besar massa air yang bisa digerakkan daripada di yang kecil-kecil seperti selat. Nah, contohnya apa? Ini bisa kita skip. Nah, contohnya kita lihat ini ada peta Indonesia ya. Di sini kita tahu kalau Laut Jawa, terus di sini ada Selat Karimata, di sini ada Laut Cina Selatan. Dia itu termasuk laut yang dangkal, paling dalam aja mungkin kisaran 300 meter. Tapi sementara di samudra, di Laut Banda, terus dan di sini di Samudra Hindia gitu ya, bisa sampai 3.000 hingga 5.000 meter. Ada dari kelompok sebelumnya sudah membuat peta, nah sehingga kita bisa lihat kira-kira arus yang ada di arus di sini nih di sebelah kanan dan di kiri yang lebih cepat yang mana? Ada mahasiswa yang bisa menjawab? Kalau kita lihat dari petanya ya, terus dengan logika yang tadi bahwa laut yang dalam dia bisa membawa massa air yang lebih besar gitu ya. Nah, kira-kira yang di kanan dan yang di kiri lebih besar yang mana? Pergerakan arus lebih cepat yang mana? Ada yang bersedia menjawab dari mahasiswa? Belum, mungkin masih malu-malu ya. Jadi ya seperti yang tadi logikanya kita bahwa yang di lautnya lebih dalam dia membawa massa air yang lebih besar ya. Sehingga yang tentu saja yang di Samudra Hindia ini kecepatan arusnya cenderung gitu ya meskipun tidak selalu tapi cenderung lebih lebih cepat daripada yang di Selat Karimata ini adalah Pulau Bangka Belitung. Pun begitu yang di sini ini ada Pulau Lombok, ini ada Pulau Sumbawa yang ada di NTB dia lebih membawa arus yang lebih cepat daripada yang di laut-laut yang dangkal di sekitarnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita ini mempunyai yang tadi gitu ya, dilewati oleh arus utamanya yang disebut kalau oleh kita Arlindo disebutnya. Jadi dari Samudra Pasifik dia melewati ke Samudra Hindia dengan membawa massa air yang besar dan cukup kencang juga gitu. Nah, saya akan tadi kuliahnya materinya cukup sekian. Nanti kalian bisa baca ulang dan dari referensi lain tentu aja kalian bisa belajar mandiri karena ilmunya bisa didapat dari manapun, nggak hanya dari saya.
Nah, tapi saya akan membicarakan sedikit tentang proyek akhir kita gitu ya, tentang nanti kita harus menggunakan apa. Nah, programnya ada program QGIS dan Suffer tentu aja. Nah, ini datanya di-download kalau misalnya data batimetri dan altimetri bisa dari Demnas dan Barnas. Sementara untuk yang batimetri yang sangat tingginya bisa di-download dari Gepco ya. Ini yang batimetri yang di-download dari Barnas. Nah, ini yang data juga dari altimetri dan ini yang dari Gepco tadi gitu ya, data batimetri. Nah, nanti diharapkan kalian bisa membuat untuk peta-peta seperti ini. Nanti akan ada tutorialnya juga dari para ahdos yang sudah saya pilih gitu ya. Dan nanti akan ditampilkan di project akhir sebelum UAS. Nah, kembali ke bobot nilai, apabila kalian lupa, jadi dalam pertemuan bersama saya dari setelah UTS, kuis itu akan ada 10%, terus tugas dan presentasi jangan lupa dikerjakan ada 20%, kehadiran dan sikap gitu ya. Nah, itu juga ada, saya perhatikan kalian gitu ya, yang selalu memperhatikan jangan khawatir gitu ya, akan saya beri nilai juga 10%, lalu dari proyek besarnya itu 40%. Sementara UTS dan UAS juga tidak terlalu besar karena kita akan berfokus di proyek besar. Nah, ini dasarnya saya ambil dari RPS Geologi Laut, program studi ilmu kelautan Universitas Bengkulu ya, yang memang sudah kami rancang dari sebelumnya ini memang dan sudah formatnya sudah format OBE gitu ya. Hingga nanti formatnya bobot nilainya menjadi 100%. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kalau tadi ada kuis yang interaktif, sekarang kuisnya konvensional ya. Silahkan keluarkan kertas lembar. Boleh melihat catatan sendiri, tapi tidak boleh bertanya kepada teman-teman yang lain ya. Jadi itulah fungsinya. Saya beri reward yang mencatat. Gitu. Kalian boleh melihat dari hasil catatan kalian, tapi tidak ada yang melihat ke teman-teman atau bertanya ke teman yang lain ya. Akan saya perhatikan juga. Silakan dikerjakan 1 sampai 5, waktunya 15 menit. Yang sudah boleh dikumpulkan. Jangan lupa ditulis kelasnya juga karena saya akan periksa berdasarkan kelas supaya nanti gampang juga penilaiannya. 1 sampai 5 selama 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah banyak ya yang mengumpulkan, ternyata cepat, ya nilainya juga pada bagus. Jadi untuk pertemuan hari ini akan ada 2 nilai kuis ya, dari yang pre-test tadi dan yang sekarang yang konvensionalnya, yang tes ini. Kalau sudah semua silakan dikumpulkan dan terima kasih atas kuis-kuisnya. Oke, sekian kuliah kita hari ini, pertemuan ke-11. Alhamdulillah kuliahnya berjalan lancar. Dan nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan bisa menghubungi kontak saya. Jangan sungkan gitu ya, yang mau nanya tentang kuliah atau tugas akhir. Mungkin kuliahnya saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin. Selanjutnya kita dengarkan saran dari Bu Wiwit. Silakan Bu Wiwit. Oh, baik Bu Dia. Pak Syarif, ya ini Ya, Bu. Bapak gimana perasaannya Pak? Karena Bapak Alhamdulillah cepat ini, lancar. Iya, karena lancar ya. eh, ngebayangin slide-nya kan 50, jadi takutnya nggak cukup di 20 menit, jadi agak di ngebutin, Bu. Iya, iya, isi slide-nya tuh padat banget ya Pak ya. Iya, Berusaha untuk dalam waktu 20 menit ini bisa semua disampaikan. Gitu. tuh. Tapi sebenarnya bisa dipotong-potong aja Pak, ambil yang sesuai gitu ya. Jadi Bapak nggak ngos-ngosan. Oke, dia memang semuanya masuk ya, mulai dari awal pembukaannya ada, isinya, penutup, tes, pre-test, post-test, masuk semua ya. Kalau dilihat di sini memang sudah dipersiapkan dengan sangat matang oleh Pak Sarif ya. Eh, ini kalau menurut Pak Sarif itu, eh, ini kan di mata kuliah di Geologi laut, semester Bu. 5 ya, geologi Iya, laut betul, ya. Bu. Iya. Geologi laut. Ini pertemuan 11 ya. Ini kayaknya berat ya, pertemuan 11 gitu. Eh, adakah bagian yang materi yang sebaiknya tuh di awal itu ada gitu, tapi Bapak sampaikan juga di sini. Mungkin Karena, karena mm, beberapa kali yang saya kuliah juga Bu, karena kan saya juga ada yang ngajar kuliah dasarnya kayak fisika dasar. Kadang mahasiswa itu lupa Bu tentang apa yang dia pelajari sebelumnya atau misalnya ada yang nggak masuk kan. Jadi kadang sebelum saya masuk ke materi intinya kayak tadi ada tentang review materi Bu, saya ingatkan kita sudah belajar apa aja sih, tapi biasanya saya masukin cuma 1 atau 2 slide gitu buat review
Jadi biar meskipun ada mahasiswa yang nggak masuk di pertemuan, misalnya di pertemuan 10 atau 9, seenggaknya ada kebayang gitu, oh yang ternyata mata kuliah yang ke-9 ini intinya tentang ini gitu. Hmm, gitu ya. Memang memang harus disampaikan ya Pak ya, pertemuan sebelumnya. Ya itu menarik. Nah, menurut Pak Sarif ini, karena tadi Bapak bertanya langsung Bapak jawab sendiri ya. Oke, saya penasaran nih, apa Ya, Bu. rencananya Pak kalau misalnya ketika mengajar, menyampaikan materi di kelas, diskusi, itu mahasiswanya itu pasif Pak. Kebetulan, nah ini mungkin agak saya masih coba cari juga, Bu. Saya tuh coba Hmm. setiap kuliah itu aktif bergerak gitu Bu. Jadi pertama-tama mahasiswa saya Oh, kumpulkan dulu yang duduk-duduk di belakang, terutama kan yang laki-laki gitu Bu, yang laki-laki biasa lah ya kan kalau kelautan tuh anak lapangan gitu. Jadi yang laki-laki tuh suka duduk tuh di hmm. belakang. Nah, kamu ke depan. Jadi belum saya mulai kalau misalnya si yang duduk itu belum rapat ke depan. Terus selama perkuliahan juga saya jalan-jalan gitu Bu. Jadi sambil saya tepuk si apa badannya atau pundaknya gitu ya kalau yang laki-laki gitu. Nah, silakan. Nah, kamu jawab yang itu tadi apa? Jadi sekalian ada shock terapinya gitu Bu biar dia tetap fokus ke si mata kuliahnya. Tapi memang kalau misalnya kayak kalau di pertanian itu kuliah itu sempat ada yang hari Jumat jam 4, nah itu Bu memang agak sulit Bu karena kondisi mahasiswa juga udah hawa-hawa weekend, terus Benar. sayanya juga udah agak lemes gitu ya Bu ya. Hari Jumat jam 4, nah itu kadang masih saya coba cari caranya gitu supaya fokus pada saat jadwal mengajarnya itu kurang pas gitu. Kalau yang lainnya saya coba aktif terus sih ngobrol sama mahasiswanya, jadi saya coba apalin juga namanya dan ditanya dulu misalnya kamu gimana hari ini ngapain aja, jadi biar nggak fokus ke materinya aja. Itu kalau di ilmu kelautan itu mahasiswa semua ya, nggak ada Enggak Bu, mahasiswi ya, mahasiswa sama Mas Arif? mahasiswi juga ada, cuman ya Ada. kalau misalnya untuk interaksi karena ya sambil menjaga ini juga kan Bu, saya lebih kalau misalnya yang akrabnya lebih ke yang mahasiswanya, tapi kalau mahasiswi saya ya paling ngobrol Oh, sekedarnya aja gitu. Kalau yang interaksi di oh nggak akrab-akrabinnya gitu. ditepuk juga ya. Iya, kalau yang perempuannya, Oke, kalau tadi yang soalnya laki-lakinya ada yang ditepuk diakrabin. gitu kan. Iya, Oh, kadang oke. kan ada yang udah mulai ngantuk-ngantuk Oke, gini. Pak Ya, Sarif. coba silakan. Itu Tuh. dilema ya, karena di kuliah sore, lalu di hari Jumat, di hari terakhir Ya, hari hari Jumat jam kerja. 4. Oke Pak Sarif, terima kasih. Ya, ya terima kasih Budi ya. Itu Kita lanjutkan berikutnya Bu Sri ya.